Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini Pastoral Notes saya beri judul Kesempatan untuk Melayani. Dalam Galatia pasal 6 ayat 10 demikianlah firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kata kesempatan dalam ayat ini dalam bahasa Yunaninya adalah kairos. Di dalam mitologi orang Yunani, kairos adalah dewa kesempatan. Nah, dewa kesempatan ini, yaitu kairos, dilukiskan dengan tubuh yang sangat licin. Di kakinya dia punya sayap. Sehingga dewa kesempatan ini atau dewa kairos ini, ketika dia berjalan atau ketika dia berlari, dia berjalan dan berlari dengan sangat cepat sekali. Sehingga kalau dewa kairos ini lewat dan manusia berusaha mengejarnya dari belakang, maka manusia tidak mungkin bisa menangkapnya. Tetapi ketika manusia berjaga-jaga dan waspada menantikan dengan tekun dewa kairos ini sebelum muncul, maka ketika dewa kairos ini muncul, maka manusia bisa menangkapnya. Karena dewa kairos ini punya jambul, punya rambut di depan kepalanya, sedangkan di bagian kepala belakangnya itu gundul. Apa yang bisa kita pelajari tentang mitos ini? Memang kita sebagai orang percaya tidak mempercayai sebuah mitos. Tetapi ada sebuah pelajaran penting yang berharga yang bisa kita pelajari dari dewa kairos, yaitu dewa kesempatan. Yang pertama, orang yang bodoh selalu membuang kesempatan. Orang yang biasa-biasa saja selalu menunggu kesempatan. Tetapi orang yang bijak selalu mencari kesempatan. Pertanyaannya adalah, kita adalah tipe atau jenis orang yang bagaimana dalam hidup ini? Yang harus kita ingat, yang harus kita sadari dalam hidup ini, bahwa kesempatan tidak selamanya ada dalam hidup kita. Dan ketika Allah memberikan kepada kita sebuah kesempatan, maka kita sebagai orang percaya tidak boleh melewatkan begitu saja atau menyia-nyiakannya. Kenapa? Karena belum tentu di waktu yang akan datang kesempatan itu akan datang kembali. Di dalam Alkitab kita menemukan sebuah contoh tentang orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan dalam hidupnya. Siapakah itu? Dia adalah Esau. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia, yaitu Esau, hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.
sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Esau telah diberikan hak istimewa, yaitu menerima berkat hak kesulungan. Namun kesempatan emas ini, kesempatan yang berharga ini, ia sia-siakan dengan cara apa? Dia menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakub. Dan Alkitab tadi memberikan kepada kita sebuah catatan penting, yaitu sebuah frasa yang mengatakan, ia, yaitu Esau, tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya percaya kita semua tidak ingin mengulang kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Esau. Nah, salah satu kesempatan emas yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Apakah kesempatan ini sudah kita pergunakan? Apakah waktu ini sudah kita pergunakan dengan baik? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ayo, jangan tunda lagi. Mulailah belajar sekarang melayani. Jangan menunggu minggu depan. Jangan menunggu bulan depan. Jangan tunda sampai tahun depan. Kenapa? Karena hari esok belum tentu ada kesempatan bagi kita. Seorang yang bernama Leo Tolstoy adalah seorang sastrawan terbesar Rusia. Dia pernah berkata seperti ini. Kapan waktu terbaik untuk melakukan setiap hal? Saya ulangi sekali lagi. Kapan waktu terbaik untuk melakukan setiap hal? Maka jawaban ringkas Leo Tolstoy ialah, dia berkata seperti ini. Ingatlah bahwa hanya ada satu waktu yang penting, dan waktu itu adalah saat ini atau sekarang. Saat ini atau sekarang merupakan satu-satunya waktu yang kita miliki dan waktu yang dapat kita kendalikan dan yang dapat kita pergunakan. Waktu yang sekarang adalah waktu yang sangat berharga bagi kita. Waktu yang sudah lewat, yang sudah berlalu, tidak bisa kita koreksi atau bisa kita ubah. Sedangkan waktu yang akan datang masih ada di depan, belum kita bisa memasuki. Oleh sebab itu, manfaatkanlah hari ini, sekarang ini, saat ini dengan sepenuhnya, dengan bijaksana dan berdaya guna untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita semua diberikan waktu yang sama, 24 jam sehari, 1440 menit sehari, 168 jam seminggu. Kita semua mempunyai waktu yang sama, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Yang membedakan adalah hanyalah kualitas pemanfaatannya. Sehingga ada sebuah kata bijak yang mengatakan seperti ini. Bukanlah hari-hari dalam hidup Anda yang berarti, melainkan hidup dalam hari-hari Anda. Tuhan Yesus pernah membuat sebuah statement di dalam Yohanes pasal 9 ayat 4. Dia katakan seperti ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Apa yang Tuhan ingatkan
melalui pernyataannya ini. Apa yang ingin dia ingatkan? Yang ingin dia ingatkan adalah tentang sebuah urgensi dalam melayani dan melakukan kehendak Allah bagi kita orang yang percaya. Di zaman kuno, di masa lalu, sedikit sekali, bahkan tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan manusia pada malam hari. Sehingga siang hari adalah sebuah kesempatan emas untuk bekerja dan berkarya bagi mereka. Sebagai orang percaya, apakah kita bisa merasakan sense of urgency dalam melayani Tuhan? Yaitu bahwa melayani Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat serius, sesuatu yang tidak bisa kita tunda, tetapi harus kita kerjakan saat ini juga, selama Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan. Bukankah Tuhan Yesus, Ia telah memberikan kepada kita sebuah teladan dalam penggunaan waktu. Usia Yesus kurang lebih sekitar 33 tahun. Tetapi Ia mempergunakan setiap kesempatan yang ada. Sehingga ketika Ia disalibkan dalam usia yang relatif masih muda, namun Ia telah menyelesaikan karyanya. Ia telah menyelesaikan tugasnya. Ia telah menyelesaikan tujuan hidupnya dengan tuntas. Yang terakhir, saya mau mengutip pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Spurgeon. Dia mengatakan seperti ini. Seseorang yang benar-benar diselamatkan oleh kasih karunia tidak perlu diberitahu bahwa dia memiliki kewajiban yang sungguh-sungguh untuk melayani Kristus. Kehidupan baru dalam dirinya memberitahunya hal itu. Alih-alih menganggapnya sebagai beban, dia dengan senang hati menyerahkan dirinya, tubuhnya, jiwanya, dan roh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, jadilah produktif dengan hidup kita. Jadilah produktif dengan waktu Anda. Raihlah kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.